Ya, pemirsa, kembali lagi di Research and Education. Ya, tadi kita udah bertanya bagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh Ibu Faradila, ya. Bagaimana memang ibu-ibu nifas, harus lebih mengerti ya kalau diwawancara. Jangan malu-malu ya, bilang aja apa yang keluh kesahnya gitu, bilang aja. Dan tentunya penelitian ini yang baru ya Ibu ya, pasti yang terbaru, terakhir tahun 2019 itu saya laksanakan tanggal 20 November sampai dengan 12 Desember 2019 yang kemarin. Oke, nah kalau kita boleh tahu penelitiannya akan diteliti nggak? Maksudnya berikutnya akan ada penelitian lagi atau tidak? Ada pasti. Udah ada temanya? Untuk saat ini sedang dalam proses pengajuan, jadi saya belum bisa bilang tentang apa. Oke, berarti sudah ada temanya ya. Berarti kita nggak boleh tahu dulu nih pemirsa ya, harus launching dulu baru ada. Iya, dan tentunya tadi udah ada temanya dan juga sudah diajukan. Untuk harapannya kita boleh nggak tahu harapan untuk riset selanjutnya, Bu? Harapannya memang pasti semoga hasil risetnya itu lebih bermanfaat lagi. Dan saat melakukan penelitian juga nanti juga harapannya ada manfaat yang lebih lagi selain untuk peneliti dan juga untuk orang yang diteliti dan peneliti selanjutnya. Iya, pastinya berguna juga ya untuk mungkin ada yang perlu referensi. Nah, boleh ya. Oke, dan kita akan membahas tentang pengabdian nih Bu ya. Apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat? Pengabdian ya. Iya. Saya juga udah banyak sekali pengabdian, itu sekitar udah 9 pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan, baik itu kepada ibu hamil, ibu nifas, sama siswa juga ada, siswa anak-anak sekolah. Iya, berarti nggak semua ibu-ibu ya? Enggak semua. Siswa juga ada. Iya. Untuk tema pengabdiannya apa Bu? Yang terakhir ini ya, yang saya baru laksanakan di tanggal 27 Januari. Iya. Itu tentang anemia pada remaja. Itu saya laksanakannya di SMK Negeri 1 Masjid Raya Aceh Besar. Berarti anemia, berarti anak-anak remaja ini suka nggak bisa tidur atau gimana? Anemia itu banyak tanda gejalanya kan. Contoh misalnya kurang istirahat atau kurang makan? Cas lah itu kepalanya. Jadi kalau guru lagi jelasin itu kurang nyambung gitu. Nah itu faktor apa nih Bu? Apakah kurang tidur atau dia main games? Bisa jadi. Jadi status gizi yang pertama. Jadi asupan makanan yang dia makan. Iya. Kadang-kadang kan memang anak remaja itu makanannya suka makan makanan yang junk food. Iya benar. Ya nggak suka makan nasi, sayur, ikan, lauk itu agak susah. Orang di sekolahnya ada jual bakso goreng, gorengan, Indomie, dan yang lain-lain lah, makanan-makanan yang belum harusnya dikonsumsi dengan banyak kan. Harusnya emang mereka makan makanan yang sehat supaya nilai pun di sekolah juga lebih bagus kan, aktivitas juga lebih baik gitulah. Iya, yang pasti jangan makan sembarangan juga ya, karena kan masih dalam pembelajaran gitu ya. Jadi jangan sampai ada makanan-makanan yang masuk itu sebenarnya tidak diterima oleh tubuh kita gitu. Jadi akhirnya nggak ngecas gitu ya kalau lagi masuk pelajaran gitu ya. Dan itu adalah pengabdian tadi yang sudah dilakukan terkait dengan anemia remaja gitu ya. Itu gimana tuh Bu proses penyuluhannya, apa yang akan terjadi di sana, yang sedang terjadi gimana tuh Bu? Jadi emang awalnya itu sebelumnya kita milih dulu tempat. Nah ketika milih tempat untuk pengabdian juga agak sedikit kerepotan ya, itu kendala dari saya. Sedikit kerepotan karena emang ada beberapa tempat yang sedang sibuk mau ujian dan segala macam, ada aktivitas kurikuler lainnya. Jadi alhamdulillah rezeki saya dapatlah di SMK Negeri 1 Masjid Raya. Itu kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah, guru-gurunya sangat welcome, sangat antusias sekali menerima kami para dosen dan para mahasiswa. Jadi kebetulan memang pengabdian saya ini saya ajak mahasiswa saya untuk melaksanakan pengabdian bersama-sama ya. Dan di SMK Negeri 1 ini selain mereka sangat welcome dengan kita, mereka memang besar harapannya kepada kita agar anak-anak mereka ini paham bagaimana apa yang harus mereka lakukan untuk kesehatan gitu.
tujuannya ya untuk mereka juga supaya selain sehat berprestasi di sekolah, ya kan? Nah, seperti itulah. Oke, kesulitan nggak Bu untuk mewawancarai anak-anak itu mungkin gimana? Alhamdulillah ya, anak-anak kecil biasa agak-agak nakal sedikit ya, itu biasa, cuma itu sudah biasa lah yang saya hadapi. Jadi memang saat itu kita lakukan penyuluhan kesehatannya di kebetulan aulanya waktu itu lagi ada kegiatan, jadi kita di kelas, di satu kelas aja gitu kan, duduk satu kelas, ada gurunya juga yang mendampingi saya dan beberapa orang mahasiswa saya. Jadi kita kasih penyuluhan, selain kita kasih ada PowerPoint medianya, ada juga brosur. Jadi kita selain mereka melihat daripada PowerPoint, mereka juga melihat brosurnya. Jadi bisa dibawa pulang untuk mereka baca-baca di rumah. Iya. Seperti apa sih anemia pada remaja itu, bagaimana tanda gejalanya, bagaimana cara pencegahannya, seperti itulah. Iya, gimana tuh Bu perasaan anak-anak di sana, antusias atau gimana? Sangat antusias. Apalagi di akhir pertemuan itu kita kasih hadiah ya. Nah, hadiah itu yang mereka nanti ya. Iya, yang pasti dapat hadiah ya mereka. Itu ada berapa orang tuh Bu kalau kita boleh tahu? Kalau yang dapat hadiah itu ya cuma 3 orang aja. Yang itu ya ikut penyuluhan. Yang dapat hadiah itu yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Iya. Itu aja supaya memang lebih semangat aja. Iya, lebih tertarik ya mereka untuk mengikuti seminar itu tadi ya. Dan tadi kan Ibu melakukan pengabdian di SMK, berarti di sekolah-sekolah ya, sekolah pendidikan. Nah, kalau kita boleh tahu juga nih, bagaimana sih pendapat Ibu terkait dengan pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh? Apa sih yang harus dibenahi menurut Ibu? Nah, sebenarnya sudah sangat bagus sekali, baik itu dari segi peraturan, baik itu dari segi pembelajaran anak-anak siswa kan. Cuman karena memang perilaku atau pendidikan akhlak itu yang harus lebih besar lagi ditanamkan kepada anak-anak sekarang. Ya seperti kita ketahui, pendidikan akhlak itu memang ada di sekolah, apalagi sekolah-sekolah agama, misalnya MIN, MZN, gitu kan. SMA juga ada, namun kadang-kala dari siswanya itu sendiri ya memang kadang-kadang perilakunya itu ya masih sangat kita prihatinkan, karena itu mereka bawa sampai mereka ke bangku kuliah gitu. Malah sampai sekarang juga yang kuliah juga kadang-kadang aduh kita sampai kewalahan kok begini ya perilakunya. Mungkin karena banyak orang nyampaikan gini, itu udah zamannya. Cuman kita harapannya kan nggak seperti itu gitu ya. Jadi itulah harapan saya untuk pendidikan di sekolah, pendidikan akhlaknya itu sebaiknya memang ditekankan lagi gitu. Iya, diperbanyak gitu mungkin ya. Iya, seperti itulah. Iya, yang pasti di pendidikan di Kota Banda Aceh itu sebenarnya udah bagus sekali, iya. Dan juga ikut tren sekali, mungkin industri 4.0 itu juga sudah mengikuti ya, bagaimana pembelajaran online di mana-mana sudah bisa dilakukan. Dan tentunya tapi jangan lupa untuk akhlaknya, ya tetap harus dijaga gitu ya. Dan tentunya kita juga ingin mengetahui nih pesan dari Ibu Faradila untuk masyarakat yang ada di Aceh sendiri nih Bu. Pesannya apa Bu? Silakan Bu. Nah, kalau khusus untuk pesan dari ini ya, kalau misalnya saya lihat dari riset saya ya, itu untuk Ibu Nifas. Nah, Ibu Nifas itu yang perlu Ibu ketahui adalah masa nifas itu adalah masa yang paling rentan. Ya. Banyak angka kematian yang disebabkan pada masa nifas. Jadi bukan masa yang main-main ya. Jadi masa ini Ibu benar-benar harus melakukan perawatan, ada hal yang negatif Ibu tinggalkan seperti saya sampaikan tadi, dan hal yang positif itu dilakukan ya. Seperti itu. Dan untuk para remaja, hindarilah makanan-makanan yang memang kurang baik untuk kesehatan ya. Mungkin supaya apa? Supaya generasi remaja, generasi masa depan, penerus bangsa nanti bisa lebih baik. Walaupun sekarang kita sudah punya menteri, sudah punya presiden, tapi nanti ke depan kalianlah yang akan memimpin bangsa. Nah, jadi dengan itu ya harus benar-benar selain menjaga kesehatan, juga harus belajar yang rajin, dan akhlak jangan lupa harus diutamakan ya, seperti itu. Pastinya. Nah, tadi itu untuk masyarakat Aceh dan juga untuk remaja ya. Dan untuk mahasiswa Universitas Budaya Indonesia, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan? Oke. Untuk mahasiswa Budaya Indonesia, harapan saya adalah harus
lebih aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan selain perkuliahan. Ada ekstrakurikuler yang sangat banyak, apalagi hibah itu sangat banyak di luar sana. Jadi harapannya harus lebih aktif, harus lebih kreatif dan inovatif supaya mahasiswa Ubudiyah Indonesia ini menjadi mahasiswa terdepan ya, dan menjadi penerus bangsa yang nomor satu selain di Aceh dan juga di Indonesia, membanggakan alma mater Universitas Ubudiyah Indonesia. Iya, luar biasa ya Ibu Faradila Savitri. Tadi pesan yang disampaikan oleh masyarakat Aceh, terus bagaimana pesan yang disampaikan untuk remaja juga, dan juga pesan disampaikan untuk mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia. Luar biasa sekali ya Ibu, terima kasih sudah hadir di studio kita. Dan tentunya tadi udah terakhir ya, tadi pesan dan pesan yang udah Ibu sampaikan tadi, juga sekaligus menutup perjumpaan kita nih di episode Research and Education di kali ini tentunya ya. Kalau gitu saya Syarifah Ainal dan Ibu Faradila Savitri. Iya, kita mohon pamit ya. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.